Sekretaris Umum Bali United, Michael Geral, memberi informasi bahwa PT Liga Indonesia baru akan kembali menggelar rapat dengan klub Liga 1 2020. Menurut Michael, rapat tersebut akan terlaksana pada 13 Oktober mendatang. Diperkirakan pertemuan PT LIB dengan kontestan Liga 1 2020 akan membahas terkait kelanjutan Liga 1 2020. Seperti yang diketahui, hingga detik ini belum ada kejelasan apakah Liga 1 bisa dilanjutkan. Sebelumnya kompetisi dijadwalkan dimulai pada Oktober ini, namun rencana itu harus gagal karena tidak keluarnya izin dari Polri. Rencananya PT LIB akan kembali menggelar rapat bersama semua perwakilan klub. Rencana rapat ini akan digelar 13 Oktober mendatang. Demikian kata Marcel dilansir belasport.com dari Tribun Bali. Untuk tempatnya Marcel belum mengetahui secara tepat. Kemungkinan rapat juga bisa dilakukan secara daring. Belum disampaikan oleh PT LIB apakah rapat daring atau tatap muka. Kami masih menunggu pemberitahuan selanjutnya, demikian ucap Marcel. Sementara itu rapat tersebut merupakan pertemuan pertama wakil kontestan Liga 1 2020 dengan PT LIB setelah adanya pengumuman penundaan kompetisi. Marcel pun berharap dalam rapat nantinya bisa diputuskan bahwa Liga 1 tetap bisa dilanjutkan. Kalau bisa lebih cepat maka lebih baik. Saat itu ada pertemuan pasca diumumkan Liga tunda sebulan hingga November. Masukan dari saat itu, kalau bisa Liga bisa kembali digelar secepatnya. Demikian ujarnya. PSSI dan operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB masih belum memberikan kejelasan terkait kelanjutan kompetisi sepak bola Liga 1 2020. Kompetisi Liga 1 2020 harus ditunda penyelenggaraannya selama 1 bulan ke depan atau menjadi bulan November 2020. Penundaan itu dilakukan PSSI karena tidak mendapatkan rekomendasi izin menggelar pertandingan dari Mabes Polri. Ketidakpastian jalannya kompetisi membuat klub dan pemain Liga 1 2020 mulai resah karena belum ada tanda-tanda kejelasan dari pihak-pihak terkait. Bahkan akibat ketidakjelasan tersebut membuat beberapa pemain asing dari klub Liga 1 memutuskan kembali ke negara asalnya. Dua pemain asal tim Persija Jakarta, yakni Marco Simic dan Marco Motta, dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia. Kepergian dua pemain asing Persija Jakarta tersebut mulai ramai diperbincangkan karena tidak terlihat di latihan tim Macan Kemayoran. Marco Simic dikabarkan sudah pulang terlebih dahulu meninggalkan latihan Persija untuk kembali ke negara asalnya Kroasia. Kepergian pencetak gol terbanyak Liga 1 2019 tersebut turut dikonfirmasi langsung oleh pembina tim Persija Jakarta Ardi Djajoko. Ardi Djajoko mengatakan Marco Simic pergi meninggalkan Persija untuk menyelesaikan urusan keluarga. Dalam beberapa hari ke depan, latihan Persija Jakarta tidak akan dihadiri oleh pemain berusia 32 tahun tersebut. Marco Simic lagi ada urusan keluarga di Kroasia, kata pembina tim Persija Jakarta Ardi Djajoko. Namun tak hanya Marco Simic, satu pemain asing Persija Jakarta lainnya, yakni Marco Motta, juga dikabarkan meninggalkan Persija untuk kembali ke negara asalnya. Namun untuk kabar Marco Motta belum ada konfirmasi lanjutan dari manajemen tim Macan Kemayoran. Kabar kepulangan Marco Motta turut diabadikan oleh beberapa akun supporter The Jackmania saat berada di bandara. Selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, Mark Klok membeberkan tujuannya. Persija Jakarta menyambut antusias status Mark Klok yang selangkah lagi mendapatkan status WNI. Pengajuan proses naturalisasi Mark Klok sudah disetujui dan mendapat rekomendasi dari Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Selain itu juga didukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terkait hal itu, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca berharap dengan ini Mark Klok semakin semangat untuk memberikan prestasi terbaik untuk Persija dan Indonesia. Selamat kepada Mark Klok yang sedikit lagi mendapatkan status WNI. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses naturalisasi Mark Klok. Ini tentu kabar baik bagi Persija dan Indonesia. Demikian ujar Prapanca. Sementara itu kabar ini tentu membuat Mark Klok bahagia. Harapannya untuk bermain di timnas Indonesia terbuka. Mark Klok sudah berada di Indonesia sejak 2017 dan itu sudah membuat Mark Klok cinta dengan Indonesia. Pemain asal Belanda tersebut pun berharap dapat membawa dampak positif untuk Indonesia. Saya sangat senang, saya berharap dapat memberikan kesuksesan dan membawa pengaruh positif untuk sepak bola Indonesia, memberikan banyak piala dan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Demikian ujar Mark Klok. Jika Mark Klok telah resmi menjadi WNI, maka akan ada dua pemain Persija Jakarta yang berstatus pemain naturalisasi. Persija Jakarta sebelumnya telah memiliki Otavio Dutra yang mendapatkan status WNI tahun lalu. Penyerang anyar Madura United, Bruno Lopez mengaku proses adaptasinya berjalan dengan lancar.
Pemain asal Brazil itu menyebut terbantu oleh dukungan dari rekan setimnya. Bruno Lopez tampil mengesankan dalam laga uji coba yang dilakukan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat 9 Oktober 2020. Bomber berusia 34 tahun tersebut mencetak sepasang gol dalam kemenangan 4-0 atas Martapura FC. Proses adaptasi berlangsung sangat baik. Saya bahagia berada di sini karena semua welcome, membantu dan mendukung. Saya sudah enjoy dan perlahan mengikuti permainan tim, demikian kata Bruno Lopez. Sementara itu pelatih Rahmat Darmawan takjub dengan penampilan Bruno Lopez. Menurut Rahmat Darmawan, sang pemain memiliki banyak perkembangan. Bruno Lopez kelihatan sekali perkembangannya. Mobilitasnya dalam bermain sangat baik. Banyak perkembangan yang telah dibuatnya. Demikian tegas pria yang akrab disapa RD tersebut. Kehadiran Bruno Lopez tentu saja bakal menambah ketajaman dari Madura United. EKS penggawa Persija Jakarta itu menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan Beto Gonçalves yang dipinjamkan ke Sriwijaya FC. Kiper andalan timnas Indonesia, Andritani Ardiansyah berbagi cerita bagaimana awalnya ia dipercaya menjadi kapten Persija Jakarta. Andritani Ardiansyah dipercaya memegang ban kapten Persija Jakarta pada 2019, tepat menggantikan Ismet Sofyan saat itu. Kiper Persija Jakarta tersebut bercerita di balik pemilihannya sebagai kapten sebenarnya juga ada beberapa kandidat yang lainnya. Pemain yang menjadi kandidat kapten sendiri para pemain senior, yakni dari Maman Abdurrahman, Bambang Pamungkas hingga Ramdhani Lestaluhu. Namun akhirnya Bambang Pamungkas memutuskan untuk gantung sepatu dan akhirnya dari semua kandidat yang ada Andritani terpilih menjadi kapten. Ada pembicaraan pas kami belum juara sebenarnya. Di kamar itu berlima, ada Rudi Widodo, Ismet Sofyan, Bambang Pamungkas, Maman Abdurrahman dan saya, kata Andritani Ardiansyah sebagaimana dikutip blasport.com dari YouTube Persija. Ismet bilang kalau tahun ini kami juara, ban kapten ini akan saya kasih ke lu. Dan di situ saya sempat bilang kenapa tidak dikasih Ramdhani karena dia paling lama di Persija dibandingkan dengan saya. Dan Ismet bilang akan dikasih ke saya, demikian ucap Andritani. Untuk penyerahan ban kapten sendiri langsung dilakukan oleh Ismet Sofyan. Saat itu Persija Jakarta menjalani latihan perdana musim 2019 di lapangan Ardiron, Jakarta Selatan. Penyerahan ban kapten tersebut juga langsung disaksikan oleh Ferry Paulus dan Gede Widiade. Dengan disaksikan dan disetujui oleh para petinggi tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut, Andritani pun terpilih menjadi kapten untuk rekan-rekannya. Waktu latihan pertama Persija di lapangan Ardiron, dan saat itu Ismet disuruh memimpin doa, tapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia mundur dari kapten dan kapten saya serahkan ke Andritani. Dengan disaksikan Pak Gede dan Pak Ferry, demikian ujar Andritani Ardiansyah. Manajemen Borneo FC bertekad mengorbitkan banyak pemain muda andaikan Liga 1 2020 benar-benar dilanjutkan. Mereka mengandalkan tangan dingin pelatih Mario Gomez yang menyukai karakter permainan muda. Presiden Borneo FC Nabil Hussein mengatakan bahwa timnya tidak lagi menambah pemain baru meski bursa transfer kembali dibuka. Pesut Etam fokus membina pemain muda yang kini dipromosikan ke tim senior. Sementara ini anak-anak muda saja yang kami tambah. Skuad Borneo FC pun sudah cukup 30 pemain, kata Nabil Hussein Sabtu 10 Oktober 2020. Jika Liga 1 2020 dilanjutkan November mendatang, Nabil ingin pemain muda menunjukkan kemampuan terbaiknya masing-masing ketika dimainkan. Peluang debut bersama tim senior terbuka lebar mengingat dipastikan ada rotasi besar-besaran akibat jadwal yang padat. Karena jadwal sangat padat, jadi harus rotasi nanti. Semoga ada pemain muda yang muncul tampil bagus, dan saya yakin akan ada yang muncul di tangan Coach Mario Gomez. Demikian kata Nabil Hussein. Skuad Borneo FC saat ini memang diisi cukup banyak pemain muda. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjalani debut dari musim lalu, seperti MC Hran dan Gianluca. Demikian berita sepak bola kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan berikan komentar positif Anda.